Hai, perkenalkan, namaku Maong. Usiaku baru menginjak 30 tahun. Usia yang kata orang adalah masa jaya seorang wanita. Namun bagiku, usiaku hanyalah deretan angka yang kuhabiskan untuk menghitung hari di sebuah desa kecil yang dikelilingi pohon-pohon jati. Jika kau melihatku di pasar atau di depan toko kelontong milikku, kau akan melihat sosok istri yang beruntung. Penampilanku selalu rapi, kulitku terawat, dan anting emas pemberian suamiku selalu berkilau terkena sinar matahari. Orang-orang kampung memanggilku istri idaman. Mereka pikir hidupku sangat mewah karena suamiku, Aris, bekerja di Korea Selatan. Mah, beruntung banget ya punya suami seperti Mas Aris. Kiriman uangnya lancar, rumah jadi bagus, kamunya juga makin cantik, ucap Bu RT setiap kali mampir membeli sabun cuci. Aku hanya tersenyum tipis, senyum yang sudah kulatih berkali-kali di depan cermin agar tidak terlihat palsu. Aku mengangguk, mengiyakan semua pujian itu, meski di dalam hati aku ingin berteriak. Kenyataannya, aku adalah istri simpanan rindu. Sudah 2 tahun, Aris berada di sana. Komunikasi kami hanya sebatas layar ponsel berukuran 6 inci. Setiap malam, aku menunggu dering telepon yang seringkali hanya berlangsung 5 menit. Halo dek, mas baru pulang kerja? Capek banget, uang sudah ditransfer ya? Beli apa saja yang kamu mau? Sudah ya, mas, mau istirahat? Hanya itu, tidak ada tanya bagaimana hariku. Apakah aku kesepian atau sekadar memuji daster baru yang kupakai untuk menyambut wajahnya di layar video. Aris merasa tugasnya selesai saat saldo rekeningku bertambah. Dia tidak tahu bahwa uang tidak bisa memelukku saat petir menyambar, dan uang tidak bisa diajak bicara saat sunyi mulai terasa mencekik di ruang tengah yang luas ini. Aku duduk sendirian di sofa ruang tamu yang masih terbungkus plastik. Saking jarangnya diduduki, aku menatap keluar jendela ke arah jalanan kampung yang mulai gelap dan sepi. Di luar sana hanya ada suara jangkrik dan embusan angin. Aku merasa seperti bunga plastik, terlihat segar, tidak pernah layu, tapi tidak punya aroma, dan tak pernah benar-benar hidup. Aku punya rumah, punya uang, dan punya status, tapi aku tidak punya kehadiran. Aku tidak pernah menyangka bahwa rasa haus akan perhatian ini akan membawaku pada sebuah pertemuan yang nantinya menggetarkan seluruh duniaku yang tenang. Sebuah pertemuan di esok pagi yang akan mengubah cara pandangku terhadap arti kesetiaan. Pagi itu, kampungku sedang tidak bersahabat. Langit abu-abu pekat, dan hujan turun tipis-tipis, menciptakan aroma tanah basah yang biasanya membuatku ingin meringkuk saja di balik selimut. Tapi toko kelontongku tidak bisa tutup. Hidup harus tetap berjalan, meski hatiku sedang jalan di tempat. Sekitar jam 10 pagi, lonceng kecil di atas pintu toko berdentang. Aku yang sedang sibuk menata botol kecap di rak bawah, segera berdiri dan mengusap keringat di dahi. Selamat pagi mbak, maaf mengganggu. Ada kopi hitam kemasan yang isinya banyak. Suara itu asing, berat, tenang, dan entah kenapa terdengar sangat nyata. Berbeda dengan suara cempreng Aris yang pecah karena sinyal internet yang buruk. Aku menoleh. Di sana berdiri seorang pria dengan jaket lapangan berwarna coklat tua. Rambutnya sedikit basah terkena sisa hujan, dan ada saku fungsional di celananya yang penuh dengan alat tulis. Dia bukan orang sini. Itu sangat jelas dari caranya berdiri dan menatap sekeliling. Oh Ada, sebentar ya, jawabku sambil sedikit merapikan rambut yang berantakan. Saat aku mengambilkan kopi pesannya, aku bisa merasakan matanya memperhatikanku. Bukan tatapan nakal yang biasa ku terima dari pemuda tanggung di ujung jalan, tapi tatapan penuh rasa ingin tahu. Mbak ini pemilik tokonya? Saya Pandu, saya arsitek yang akan mengurus pembangunan balai desa yang baru di depan sana, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Aku ragu sejenak, lalu menyambut tangannya. Mayang, iya, ini toko saya. Telapak tangannya hangat dan terasa kuat, sebuah sentuhan manusia yang nyata. Setelah berbulan-bulan
Aku hanya menyentuh layar kaca ponsel. Aku buru-buru menarik tanganku kembali. Merasa ada aliran aneh yang membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. "Mbak Mayang asli sini?" tanya Nia laki sambil menunggu kembalian. Dia tidak buru-buru pergi meski kopinya sudah aku masukkan ke dalam kantong. "Iya, asli sini. Mas Pandu dari Jakarta." "Surabaya, Mbak. Tapi sepertinya saya bakal lama di sini. Mungkin beberapa bulan ke depan kita bakal sering ketemu. Saya butuh asupan kopi banyak untuk lembur gambar denah." Dia terkekeh dan senyumnya terlihat sangat tulus. Aku hanya membalas dengan senyum tipis yang sopan. Namun sebelum dia melangkah keluar, Pandu berhenti sejenak di ambang pintu. Dia menoleh ke arahku, menatap mataku dengan dalam. "Mbak Mayang, kalau boleh jujur, matanya Mbak itu tidak bisa bohong. Mbak lagi nunggu sesuatu ya? Kelihatannya lelah sekali." Ucapnya pelan, hampir seperti berbisik di antara suara rintik hujan. Aku terpaku. Selama 2 tahun ini, orang-orang hanya memuji betapa cantiknya aku, betapa kayanya aku, dan betapa beruntungnya aku. Tapi pria asing ini yang baru 5 menit mengenalku justru menanyakan, apakah aku sedang lelah? Pandu kemudian mengangguk sopan dan berjalan menembus hujan, meninggalkanku yang masih berdiri mematung di balik meja kasir. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang melihat aku, bukan sebagai istri Aris yang sukses, tapi sebagai Mayang yang sedang menyimpan sunyi sendirian. Setelah pertemuan pagi itu, aku pikir Pandu hanya sekadar lewat, tapi ternyata aku salah besar. Hari-hari berikutnya, keberadaan pria itu menjadi bagian dari pemandangan baru di depanku. Karena balai desa yang sedang direnovasi letaknya tepat di seberang tokoku, aku bisa melihatnya dari balik etalase. Dia sering berdiri di atas tumpukan material, menunjuk-nunjuk denah dengan serius, atau terkadang tertawa bersama para kuli bangunan sambil mengelap keringat dengan handuk kecil di lehernya. Anehnya, setiap jam 3 sore, saat matahari kampung mulai turun dan sinarnya masuk ke sela-sela rak daganganku, lonceng pintu selalu berbunyi. "Tring, kopi hitam 1 Mbak Mayang. Dan ini, tadi saya lewat pasar di depan. Ada yang jual kue apem masih hangat. Kayaknya enak buat teman jaga toko," ucap Pandu sambil meletakkan bungkusan daun pisang di meja kasir. Aku menatap bungkusan itu dengan ragu. "Mas Pandu, nggak perlu repot-repot begini. Saya nggak enak sama orang-orang kalau lihat." Pandu menarik kursi plastik di sudut toko, tempat biasanya orang menunggu, lalu duduk dengan santai. "Repot apanya? Cuma kue apem, Mbak. Lagi pula, saya cuma mau cari teman ngobrol. Di proyek isinya cuma semen dan pasir. Kaku semua." Aku terpaksa tersenyum. Sambil melayani pembeli lain yang datang silih berganti, aku bisa merasakan kehadiran Pandu di sudut sana. Dia tidak mengganggu, dia hanya duduk, terkadang membaca buku, atau sekadar memperhatikanku bekerja. Namun, perhatian kecilnya mulai terasa seperti candu. Dia berbeda dengan Aris. Jika Aris menelepon hanya untuk pamer berapa banyak lemburan yang dia ambil, Pandu justru bertanya hal-hal yang remeh, tapi manis. "Kenapa suka pakai pita di rambut Mbak Mayang? Kau koksi, jadi kelihatan lebih semangat," celetuknya suatu sore. Wajahku memanas. Rasanya sudah lama sekali tidak ada lelaki yang memperhatikan detail kecil pada penampilanku. Aris bahkan tidak sadar saat aku mengganti warna rambutku bulan lalu. "Mas Aris kalau telepon suka nanya, 'Apa saja Mbak?' tanya Pandu tiba-tiba. Suaranya terdengar sangat hati-hati. Aku terdiam sejenak sambil merapikan uang kembalian ke dalam laci. "Ya, tanya uang sudah masuk atau belum? Tanya kabar rumah." "Begitulah Mas. Dia sibuk cari uang buat masa depan kami." Pandu mengangguk-angguk, tapi matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Masa depan itu penting Mbak, tapi masa sekarang juga gak kalah penting. Jangan sampai pas masa depan itu datang, Mbak Mayang sudah lupa cara untuk tersenyum." Kalimat itu menusuk tepat di ulu hati. Aku pura-pura sibuk menghitung stok sabun cuci agar dia tidak melihat mataku yang mulai berkaca-kaca. Malamnya, saat Aris menelepon lewat video call, aku merasa ada yang berbeda. Aku menatap wajah suamiku di layar yang terlihat lelah.
dan sibuk mengeluh soal cuaca di Korea. Untuk pertama kalinya, pikiranku justru melayang pada aroma kopi dan hangatnya kue apem yang dibawa pria asing di sudut tokoku. Aku merasa bersalah, tapi juga merasa hidup. Sebuah konflik mulai bersemi di dalam dadaku. Persis seperti benih yang dipaksa tumbuh di musim yang salah. Hari ini adalah tanggal yang sudah aku lingkari dengan spidol merah di kalender dinding. Harusnya ini adalah hari perayaan ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Aris sudah berjanji dari jauh-jauh hari kalau dia akan meluangkan waktu untuk video call lebih lama. Bahkan dia bilang ingin menemaniku makan malam lewat layar ponsel. Aku sudah bersiap sejak sore. Aku memakai terusan berwarna biru muda favoritnya, memoles wajahku dengan riasan tipis, dan memasak opor ayam kesukaannya. Meski akhirnya hanya aku yang akan memakannya sendiri, namun jam menunjukkan pukul 8 malam, ponselku masih membisu. Pukul 9, tetap tidak ada tanda-tanda. Pukul 10, sebuah pesan singkat masuk. Take off. Mas, ada lembur mendadak. Bonusnya besar. Sayang kalau dilewatkan. Kita rayakan bulan depan saja ya. Kalau mas kirim uang lebih. Mas capek, mau langsung istirahat. Selamat hari jadi. Ya, tes. Satu tetes air mata jatuh tepat di atas layar ponselku. Bukan soal uangnya, tapi soal bagaimana dia dengan mudahnya menukar waktu berhargaku dengan lemburan. Aku merasa seperti barang pajangan yang hanya diingat saat dia punya waktu luang. Aku mematikan lampu toko, tapi aku tidak sanggup masuk ke dalam rumah yang terasa sangat luas dan sunyi itu. Aku duduk di bangku kayu depan toko, menatap rintik hujan yang kembali turun. Dinginnya menembus kulit, tapi hatiku jauh lebih dingin. Mbio, kok belum tidur? Sebuah suara membuatku tersentak. Pandu berdiri di sana, di bawah payung hitam besarnya. Dia baru saja kembali dari arah balai desa. Sepertinya habis mengecek sesuatu di lokasi proyek. Aku buru-buru menghapus air mataku dengan ujung lengan baju. Mas Pandu. Iya ini, lagi cari angin saja. Pandu tidak bodoh. Dia melangkah mendekat, lalu berdiri di depanku, menutupiku dari tempias hujan dengan payungnya. Dia melihat piring berisi opor ayam yang masih utuh di atas meja kayu di sampingku. Cari angin atau lagi nunggu janji yang gak datang? Tanyanya dengan suara yang sangat lembut, tanpa nada menghakimi. Aku terdiam. Tenggorokanku terasa sesak. Pandu kemudian duduk di ujung bangku yang sama, memberi jarak yang sopan, namun kehadirannya terasa sangat melindungi. Kedak, orang terlalu sibuk mengejar apa yang mereka mau, sampai lupa menjaga apa yang mereka punya. Ucap Pandu pelan, sambil menatap lurus ke depan. Kalau saya jadi dia, saya gak akan membiarkan wanita sepertimu menangis sendirian di malam seperti ini. Aku menoleh padanya. Di bawah lampu jalan yang temaram, wajah Pandu terlihat sangat tulus. Tidak ada bualan, tidak ada gombalan murahan, hanya ada empati. Terima kasih Mas Pandu, ucapku lirih. Jangan berterima kasih. Saya cuma gak suka melihat orang baik merasa sendirian. Dia tersenyum, lalu merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebatang coklat kecil. Ini bukan opor ayam, tapi kata orang coklat bisa bikin perasaan lebih baik. Selamat ulang tahun pernikahan, Mbak Mayang. Maaf kalau saya lancang. Dia meletakkan coklat itu di sampingku, mengangguk kecil, lalu berjalan pergi menembus kegelapan malam. Malam itu, aku masuk ke dalam rumah, bukan dengan bayangan Aris, melainkan dengan rasa hangat yang ditinggalkan Pandu. Batas suci yang kubangun selama 2 tahun ini mulai terasa goyah. Aku mulai bertanya-tanya, apakah salah jika aku menginginkan seseorang yang ada di sini sekarang daripada seseorang yang jauh tapi terasa asing? Di kampungku, berita bisa menyebar lebih cepat daripada cahaya matahari pagi, apalagi kalau subjeknya adalah seorang istri jauh yang mulai terlihat sering berinteraksi dengan pria asing. Pagi itu, suasana di toko kelontongku terasa berbeda. Bu RT dan beberapa ibu-ibu lainnya berkumpul di dekat rak minyak goreng. Mereka tidak biasanya berlama-lama, tapi kali ini mata mereka terus melirik ke arah balai desa, lalu beralih padaku dengan tatapan yang sulit diartikan. Mah, itu Mas arsitek yang di depan kok sering banget ya?
mampir ke sini. Katanya tiap sore duduk di depan toko kamu, tanya Bu RT, sambil berpura-pura mengecek tanggal kedaluarsa mie instan. Jantangku menselos. Aku berusaha tetap tenang sambil menimbang telur. Oh Mas Pan, iya Bu. Dia kan memang sering butuh kopi dan camilan buat orang proyek. Wajar kan kalau belanjanya di sini? Wajar sih Yang. Tapi ya itu, mulut orang kan gak ada sekolahnya. Apalagi kamu sendirian di rumah. Takutnya jadi omongan yang enggak, sahut yang lain dengan nada memperingatkan. Tapi terdengar seperti sedang menikmati gosip itu. Setelah mereka pergi, aku terduduk lemas di balik meja kasir. Duniamu yang tadinya tenang, kini mulai berisik. Aku merasa diawasi. Setiap kali lonceng pintu berbunyi, aku merasa cemas. Sekaligus ada secercah harapan bahwa itu adalah Pandu. Sore itu, Pandu datang lagi. Tapi kali ini, aku bersikap dingin. Aku tidak ingin menjadi bahan pembicaraan yang merusak nama baik Aris. Meskipun Aris sendiri jarang menanyakan kabarku. Kopi hitamnya Mbak Mayang, sapa Pandu dengan senyum ramahnya yang biasa. Ini kopinya. Maaf Mas Pandu, setelah ini mungkin lebih baik jangan duduk-duduk di sini lagi ya. Nggak enak dilihat tetangga. Ucapku tanpa berani menatap matanya. Aku sibuk merapikan barang yang sebenarnya sudah rapi. Pandu terdiam cukup lama. Keheningan itu terasa sangat berat. Apa saya membuat Mbak Mayang kesulitan? Tanyanya pelan, suaranya tidak terdengar marah. Justru terdengar sangat menyesal. Bukan Mas Pandu, tapi saya ini punya suami. Saya nggak mau ada fitnah, jawabku. Suaranya sedikit bergetar. Pandu melangkah sedikit lebih dekat ke meja kasir, tapi tetap menjaga jarak aman. Saya mengerti. Saya sangat menghargai posisi Mbak. Saya minta maaf kalau kehadiran saya malah jadi beban. Dia mengambil kopinya, lalu berbalik untuk pergi. Namun di ambang pintu, dia berhenti. Tanpa menoleh, dia berkata, "Tapi Mbak Mayang harus tahu satu hal. Saya datang ke sini bukan karena ingin belanja kopi. Saya datang karena saya tahu di balik toko yang ramai ini ada wanita yang hatinya sedang berteriak minta ditemani. Dan saya cuma ingin menjadi pendengar yang baik." Setelah Pandu pergi, toko terasa sangat kosong, lebih kosong dari biasanya. Aku sadar, dengan mengusirnya, aku baru saja menutup pintu bagi satu-satunya orang yang peduli pada jiwaku, bukan sekadar dompetku. Malam itu, saat aku sendirian di dalam rumah, aku memandang cermin. Aku melihat seorang wanita cantik yang mengenakan perhiasan mahal. Tapi matanya terlihat redup. Aku mulai menarik diri. Tapi anehnya, bayangan Pandu justru semakin memenuhi kepalaku. Inilah awal dari pergolakan batin yang sesungguhnya. Aku takut pada omongan orang, tapi aku lebih takut pada kesepian yang mulai membunuhku pelan-pelan. Sudah 3 hari aku sengaja mengunci pintu toko lebih awal. Aku mencoba menjaga jarak, mencoba menjadi Mayang si istri setia yang diinginkan orang-orang kampung. Namun, semakin aku menjauh, dadaku justru terasa semakin sesak. Ternyata, mengusir kehadiran fisik seseorang jauh lebih mudah daripada mengusir bayangannya dari pikiran. Saat aku sedang menutup pintu besi toko, Pandu muncul. Dia tidak memakai baju proyeknya. Dia hanya memakai kaos polos hitam. Tampak lebih santai, namun matanya menyiratkan beban yang berat. "Mayang, sebentar saja, saya tidak akan duduk di dalam," ucapnya. Sebelum aku sempat bicara, aku menghentikan gerakan tanganku. "Mas Pandu, kan saya sudah bilang. Saya tahu, saya cuma mau pamit." Potongnya cepat. "Pekerjaan saya di balai desa sudah hampir selesai. Minggu depan mungkin saya sudah harus pindah ke proyek lain di kota." Jantungku seperti berhenti, berdetak sesaat. Ada rasa kehilangan yang tiba-tiba menyerang. Lebih tajam daripada saat Aris pamit ke bandara 2 tahun lalu. "Oh, begitu. Baguslah kalau sudah selesai," jawabku pelan. Berusaha menyembunyikan getaran di suaraku, Pandu melangkah mendekat, berdiri tepat di hadapanku, dengan jarak yang hanya dibatasi oleh hembusan angin senja. "Mayang, saya sudah mencoba untuk diam. Saya sudah mencoba untuk jadi orang asing yang cuman beli kopi, tapi melihat kamu terus-terusan pura-pura bahagia itu menyakitkan buat saya. Mas, jangan bicara begitu.
bisikku. Mataku mulai panas. Saya tahu kamu punya suami. Saya tahu batasnya. Tapi apa salah kalau saya jujur? Kalau saya peduli? Pandu menatapku dalam-dalam. Tatapan yang seolah menembus langsung ke hatiku yang paling dalam. Aris mungkin memberi kamu kemewahan, tapi dia membiarkan kamu mati kesepian. Kamu bukan simpanan harta mayang, tapi kenapa kamu membiarkan dirimu jadi simpanan rindu yang gak pernah terobati? Aku terdiam. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Kata-kata Pandu seperti cermin yang dipaksa diletakkan di depan wajahku. Saya menyukai kamu, Mayang, bukan karena kecantikanmu, tapi karena saya ingin menjadi orang yang menghapus sedih di matamu itu. Lanjutnya lagi, suaranya rendah dan penuh kesungguhan. Saya tidak minta kamu meninggalkan apapun. Saya cuma ingin kamu tahu, ada seseorang di sini yang menganggap keberadaanmu jauh lebih berharga daripada sekadar kiriman uang di akhir bulan. Setelah mengatakan itu, Pandu tidak menunggu jawabanku. Dia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan aku yang berdiri gemetar di depan pintu toko yang sudah terkunci. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak menunggu telepon dari Aris. Aku duduk di sudut ruang santai, memeluk lututku sendiri. Kata-kata Pandu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku merasa seperti orang jahat karena merasa dicintai oleh pria lain. Tapi di saat yang sama, aku merasa begitu dihargai sebagai seorang wanita. Aku terjebak. Di satu sisi, ada janji suci di atas kertas. Di sisi lain, ada hati yang merasa akhirnya ditemukan. Malam itu, setelah pernyataan jujur dari Pandu, aku tidak bisa memejamkan mata. Kamar yang biasanya terasa luas dan dingin, kini terasa makin menghimpit. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Mencuri rasa untuk pria lain saat foto pernikahanku dengan Aris masih terpajang rapi di dinding, tepat saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ponselku bergetar hebat. Sebuah panggilan video dari Aris. "Halo Dick." "Keyuten," teriak Aris di layar. Wajahnya tampak sangat bersemangat. Latar belakangnya bukan lagi asrama tempat dia tinggal, melainkan seperti sedang di bandara. "Mas, kamu di mana? Kok ramai sekali?" tanyaku sambil membetulkan posisi duduk. Jantungku berdegup kencang karena rasa bersalah yang mendadak menyerang. "Mas sudah di Bandara Incheon, Dad. Mas ambil cuti darurat. Mas kangen banget. Dan Mas merasa belakangan ini kamu agak beda kalau ditelepon. Mas sudah belikan kalung permata yang paling bagus buat kamu. Besok sore Mas sampai di Bandara Jakarta. Malamnya Mas langsung meluncur ke kampung." Duniaku serasa berhenti berputar. Aris pulang. Harusnya aku senang. Harusnya aku melompat kegirangan seperti istri-istri lain yang suaminya pulang merantau. Tapi yang kurasakan justru ketakutan yang luar biasa. Ketakutan karena hatiku sedang tidak berada di tempat yang seharusnya. "Dek, kok diam saja? Kamu gak senang Mas pulang?" tanya Aris. Senyumnya sedikit memudar di layar. Senang banget Mas. Aku cuma kaget saja." "Ya sudah, Mas hati-hati di jalan ya," jawabku terbata-bata. Setelah panggilan terputus, aku terduduk di lantai. Tubuhku gemetar. Besok, Aris akan ada di sini. Dia akan kembali mengisi rumah ini, tidur di sampingku, dan menuntut haknya sebagai suami. Sementara itu, bayangan Pandu masih tertinggal jelas di ingatanku. Esok paginya, aku membuka toko dengan perasaan campur aduk. Aku melihat ke arah balai desa. Pandu sedang di sana, memakai helm proyeknya, tampak sibuk memberikan instruksi terakhir pada para pekerja. Aku tidak tahan, aku harus memberitahunya. Saat jam istirahat siang, aku menghampirinya di dekat tumpukan kayu, tempat yang agak tersembunyi dari pandangan warga. "Mas Pandu," panggilku lirih. Pandu menoleh, matanya yang hangat langsung menatapku. "Mayang, ada apa? Wajahmu pucat sekali." "Mas Aris, dia sudah di jalan. Mungkin nanti malam dia sampai di sini," ucapku dalam satu napas. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti kami berdua. Aku melihat jakun Pandu naik turun. Dia berusaha menelan kenyataan pahit itu.
Senyum yang biasanya menghiasi wajahnya hilang seketika, digantikan oleh gurat kesedihan yang sangat dalam. Begitu ya. Pandu berbisik. Suaranya terdengar serak. Berarti waktu saya sudah habis. Dia menatapku lama sekali, seolah ingin merekam setiap inci wajahku untuk terakhir kalinya. Pulanglah, Mayang. Rapikan rumahmu. Sambut suamimu. Dia pemilik sah hatimu kan? Aku ingin membantah. Aku ingin bilang bahwa hati tidak selalu tahu siapa pemilik sahnya. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap punggung Pandu yang berjalan menjauh, meninggalkan area proyek lebih awal dari biasanya. Sore itu, mendung kembali menggelayut. Aku berdiri di depan toko, menanti kedatangan mobil yang membawa suamiku pulang, sambil menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Malam itu, sebuah mobil travel berhenti tepat di depan gerbang rumah. Aris turun dengan koper besar dan jaket tebal yang masih menyisakan aroma udara luar negeri. Dia langsung memelukku erat, sangat erat, sampai aku merasa sulit bernapas. Mas, kangen banget sayang, bisiknya di telingaku. Aku hanya bisa mematung. Wangi parfum Aris terasa asing di hidungku. Alih-alih merasa nyaman, aku justru merasa seperti sedang dipeluk oleh orang asing yang mengaku sebagai suamiku. Aku mencoba membalas pelukannya, tapi tanganku terasa kaku. Di dalam rumah, Aris langsung membongkar kopernya. Dia mengeluarkan tas bermerek, jam tangan mahal, dan sebuah kotak perhiasan berisi kalung permata yang berkilau. Lihat dek, ini hasil mas lembur tiap hari di sana. Mas, buat kamu jadi wanita paling wah di kampung ini, ucapnya bangga. Matanya berbinar menatap barang-barang itu. Aku menatap tumpukan kemewahan itu dengan hampa. Aris sama sekali tidak bertanya bagaimana kabarku, atau kenapa aku terlihat lebih kurus. Dia terlalu sibuk memamerkan bukti cintanya yang berupa materi. Dia tidak tahu bahwa yang kubutuhkan malam-malam kemarin bukanlah permata, tapi seseorang yang bertanya, "Bagaimana harimu?" Keesokan paginya, Aris bersikeras menemaniku menjaga toko. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia sudah pulang. Dia duduk di meja kasir, menyapa setiap orang dengan nada bicara yang sedikit pamer tentang hidupnya di Korea. Lalu, lonceng pintu berbunyi. Treng, langkahku terhenti saat melihat siapa yang datang. Pandu, dia berdiri di sana dengan kemeja flanelnya. Tampak terkejut melihat sosok pria lain yang duduk di kursiku. "Oh, ini Mas Pandu ya? Arsitek balai desa itu?" tanya Aris sambil berdiri. Suaranya terdengar mendominasi. Rupanya, Aris sudah mendengar soal Pandu dari cerita tetangga di sepanjang jalan tadi pagi. "Iya, saya Pandu," jawab Pandu pendek. Dia menatapku sekilas, tatapan yang penuh dengan luka dan permohonan maaf, lalu kembali menatap Aris. "Terima kasih sudah jaga toko istri saya. Kalau dia lagi repot," ucap Aris sambil merangkul bahuku dengan posesif di depan Pandu. "Tapi sekarang saya sudah pulang. Jadi Mas Pandu gak perlu repot-repot mampir lagi buat nemenin Maya ngobrol. Tugas Mas sudah selesai." Suasana seketika menjadi sangat dingin. Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di antara mereka. Pandu hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa sangat pahit. "Saya kesini cuma mau ambil barang yang tertinggal Mas Aris. Dan sekalian pamit, tugas saya memang sudah selesai," jawab Pandu tenang. Matanya beralih padaku untuk terakhir kalinya. "Permisi Mbak Mayang." "Mas." Pandu berjalan keluar dengan langkah tegap, tapi aku tahu bahunya terasa berat. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Sementara Aris kembali berceloteh soal harga kalung, permatanya seolah-olah tidak ada hal besar yang baru saja terjadi. Di detik itu, aku tersadar sepenuhnya. Aris pulang membawa harta, tapi Pandu pergi membawa sebagian dari jiwaku. Aku berada di pelukan suamiku, tapi hatiku justru ikut melangkah keluar bersama pria yang baru saja diusir itu. Malam itu, setelah kepergian Pandu, rumah kami terasa seperti medan perang yang sunyi. Aris sedang asyik menghitung sisa uang di tabungannya, sambil sesekali memuji dirinya sendiri karena sudah menjadi pahlawan keluarga. "Dek,
besok kita beli motor baru ya, biar orang-orang makin hormat sama kita, ucap Aris tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Aku yang sedang duduk di tepi ranjang, perlahan melepaskan kalung permata pemberiannya. Benda itu terasa sangat berat dan mencekik leherku. Mas, bisa berhenti bicara soal uang sebentar saja? Suaraku bergetar, memecah kesunyian kamar. Aris menoleh, keningnya berkerut. Loh kenapa? Mas, kan cerita ini buat kamu, buat masa depan kita. Masa depan yang mana, Mas? Aku berdiri, air mata yang kupendam sejak kepulangan Aris mulai mengalir. 2 tahun aku sendirian di rumah ini. Kamu tahu gak, rasanya tidur ditemani suara detak jam dinding karena terlalu sunyi. Kamu tahu gak, rasanya sakit tapi cuma bisa peluk guling karena kamu sibuk lembur. Aris meletakkan ponselnya, wajahnya mulai terlihat tidak senang. Mayang, Mas di sana kerja keras, kamu tinggal terima jadi. Semua fasilitas ada. Apalagi yang kurang? Yang kurang itu kamu, Mas. Teriakku lirih, sesak di dadaku. Sudah tak tertahankan. Kamu pulang membawa tas mahal, tapi kamu lupa membawa hatimu. Kamu bahkan nggak tanya apa aku bahagia. Kamu cuma tanya, apa uangnya sudah sampai? Aku ini istrimu, Mas, bukan simpanan rindu yang cuma kamu sapa kalau kamu lagi senggang. Aris terdiam. Dia tampak terpukul, seolah baru saja ditampar oleh kenyataan yang selama ini dia abaikan. Apa ini karena laki-laki arsitek itu? Tanya Aris dengan nada rendah. Apa dia yang bikin kamu jadi begini? Dia nggak melakukan apa-apa, Mas. Jawabku sambil menghapus air mata dengan kasar. Tapi dia melakukan satu hal yang kamu lupa. Dia mendengarkanku. Dia melihatku sebagai manusia, bukan sebagai pengelola uang kirimanmu. Dia ada di sini saat aku hampir gila karena kesepian. Aris bangkit dari duduknya, wajahnya memerah. Dia ingin marah, tapi dia melihat kerapuhan di mataku yang begitu nyata. Dia melihat istrinya yang selama ini dia pikir baik-baik saja, ternyata sedang hancur berkeping-keping. Jadi, kamu mencintai dia? Suara Aris melemah. Aku menatap suamiku dalam-dalam. Aku mencintai laki-laki yang selalu ada untukku, Mas. Dan selama 2 tahun ini, laki-laki itu bukan kamu. Malam itu, tidak ada lagi perdebatan. Aris duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Sementara aku menangis di bawah selimut yang terasa asing. Kejujuran itu telah terlontar. Dan kini, kami berdua harus menghadapi reruntuhan pernikahan yang selama ini. Kami bangun hanya dengan fondasi materi. Pagi setelah pertengkaran itu, suasana rumah terasa sangat canggung. Aris tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Dia duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang sudah dingin dengan pandangan kosong. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku tampak begitu kecil dan rapuh. Mayang, panggilnya pelan saat aku hendak beranjak ke toko. Mas, minta maaf. Mas pikir kebahagiaan itu bisa dibeli. Mas terlalu ambisius sampai lupa kalau yang Mas perjuangkan itu orangnya, bukan cuma dompetnya. Aku berhenti di ambang pintu, tapi tidak menoleh. Aku juga minta maaf, Mas, karena hatiku sempat goyah. Mas tahu? Aris menghela napas berat. Pajlah, temui dia untuk terakhir kalinya. Selesaikan apa yang harus diselesaikan. Mas gak akan melarang. Mas cuma ingin kamu tenang. Aku terkejut. Aris yang posesif dan keras kepala itu ternyata bisa memberikan celah sedalam ini. Dengan langkah ragu, aku berjalan menuju balai desa. Di sana, sebuah mobil bak terbuka sudah terisi penuh dengan peralatan proyek. Pandu sedang mengikat tali terakhir di atas bak mobil. Begitu melihatku datang, Pandu berhenti. Dia melepaskan topinya, menatapku dengan tatapan yang masih sama, hangat, namun kini penuh dengan kepasrahan. Aku dengar kamu mau berangkat sekarang? Tanyaku, mencoba menahan getaran di tenggorokanku. Pandu mengangguk. Semua sudah selesai, Mayang. Tugas saya di sini banner-banner sudah berakhir. Kami berjalan sedikit menjauh dari keramaian pekerja, menuju bawah pohon jati yang rindang. Angin bertiup pelan, membawa guguran daun kering di antara kami. Terima kasih, ucapku lirih. Terima kasih sudah melihatku saat aku merasa transparan. Terima kasih sudah memberiku rasa berharga yang selama ini aku lupakan.
Pandu tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Kamu selalu berharga, Mayang, dengan atau tanpa saya. Jangan pernah biarkan dirimu merasa sepi lagi ya. Meskipun suamimu ada di depan mata, pastikan dia benar-benar ada. Apa kita akan bertemu lagi? Tanyanya. Suaranya hampir hilang ditelan deru mesin mobil. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Aku harus mencoba memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Pandu, aku harus memberikan kesempatan pada pernikahanku sekali lagi. Bukan karena harta, tapi karena janji yang pernah kubuat. Pandu mengangguk paham. Dia tidak mencoba menahanku. Dia justru mengambil sebuah kunci kecil dari sakunya. Kunci laci toko yang dulu pernah dia bantu perbaiki. Dia meletakkannya di telapak tanganku. Simpen ini sebagai pengingat bahwa kamu pernah punya kekuatan untuk membuka pintu hatimu sendiri, ucapnya. Pandu naik ke atas mobil bak itu. Saat mobil perlahan bergerak meninggalkan kampung, dia melambaikan tangan tanpa satu kata pun lagi. Aku berdiri di sana sampai debu mobilnya menghilang di tikungan jalan. Aku kehilangan Pandu, pria yang memberiku matahari di tengah badai. Namun, saat aku berjalan pulang menuju rumah, aku merasa langkahku lebih ringan. Aku bukan lagi istri simpanan rindu. Aku adalah Mayang, seorang wanita yang akhirnya tahu apa yang dia inginkan dan siap menghadapi kenyataan, sepahit apapun itu. Kepergian mobil Pandu meninggalkan sunyi yang berbeda di hatiku. Bukan sunyi yang mencekik seperti dulu, melainkan sunyi yang memberiku ruang untuk bernapas. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih jernih. Meski sisa air mata masih terasa kering di pipi di ruang tamu. Aku melihat Aris sedang merapikan barang-barang mewahnya. Bukan untuk dipamerkan, tapi dia memasukkannya kembali ke dalam koper. Loh mas, kenapa dibereskan lagi? Tanyaku heran. Aris menoleh. Dia tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa ada nada sombong seperti hari-hari sebelumnya. Mas sudah pikirkan semuanya semalam, Dek. Mas gak akan balik ke Korea lagi. Mas akan batalkan kontraknya. Aku tertegun di depan pintu. Tapi, Mas, uangnya, karirmu, di sana. Aris berjalan mendekat, lalu memegang kedua bahuku. Kali ini, sentuhannya tidak terasa asing. Uang bisa dicari di sini, Mayang. Mas mungkin gak akan bisa belikan kamu permata tiap bulan, tapi Mas janji akan ada di meja makan ini setiap malam. Mas gak mau kehilangan kamu hanya demi tumpukan kertas itu. Hatiku bergetar. Kalimat yang selama ini ingin ku dengar akhirnya keluar dari mulutnya. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Aku tidak ingin Aris tinggal hanya karena merasa bersalah atau karena takut aku pergi pada pria lain. Mas, aku gak mau kamu tinggal karena kasihan padaku. Aku mau kita mulai lagi karena kita memang masih ingin bersama. Ucapku jujur. Hari-hari berikutnya menjadi masa transisi yang penuh air mata dan tawa. Kami mulai belajar saling mengenal kembali, seperti dua orang asing yang baru pertama kali bertemu. Aris mulai membantuku di toko kelontong. Dia yang mengangkat karung beras, dia yang melayani pembeli, dan dia mulai belajar bertanya hal-hal kecil. Mayang, kamu sudah makan? Atau Mayang, tadi di pasar beli apa? Anehnya, tanpa perhiasan mewah dan tanpa kiriman uang jutaan rupiah, rumah ini terasa jauh lebih hangat. Namun, di sela-sela kesibukan itu, mataku sesekali masih melirik ke arah balai desa yang kini sudah berdiri megah. Proyek itu sudah selesai. Warnanya cerah, persis seperti harapan-harapan yang pernah Pandu tanamkan di kepalaku. Suatu sore, aku menemukan secarik kertas di bawah laci kasir. Itu tulisan tangan Pandu yang tertinggal. Bahagia itu bukan tentang siapa yang paling lama mengenalmu, tapi siapa yang tidak pernah meninggalkanmu sendirian di dalam kepalamu. Aku meremas kertas itu pelan, lalu menyimpannya di dalam saku. Aku sudah memilih untuk tetap berada di sini, di samping Aris. Tapi aku tahu, ada satu keputusan besar lagi yang harus kubuat agar hidupku benar-benar menjadi milikku seutuhnya. Bukan sekadar menjadi istri bagi siapapun. 6 bulan telah berlalu sejak deru mesin mobil Pandu menghilang di tikungan jalan. Kampung kami kini punya balai desa yang indah.
sebuah bangunan yang setiap kali kupandang selalu mengingatkanku bahwa ada seseorang yang pernah menyembuhkan lukaku tanpa perlu menyentuh fisikku. Aris benar-benar membuktikan ucapannya. Dia tidak kembali ke Korea dengan modal sisa tabungannya. Dia membeli sebuah mobil pickup tua dan mulai menjadi pengepul hasil bumi di desa. Setiap sore, dia pulang dengan baju yang berbau matahari dan keringat, tapi matanya selalu tertuju padaku dengan penuh perhatian. "Dek, hari ini sawi lagi mahal. Lumayan untungnya. Mau makan di luar?" Tanyanya sambil mengusap kepala mataku dengan lembut. Aku tersenyum, tapi kali ini senyumku sampai ke mata. "Di rumah saja, Mas. Aku sudah masak." Namun, di balik keharmonisan yang mulai tumbuh kembali ini, aku membuat sebuah keputusan besar. Aku tidak ingin lagi menjadi wanita yang hanya menunggu. Aku ingin punya duniaku sendiri. Aku menggunakan sebagian tabunganku untuk mengembangkan toko kelontong ini menjadi lebih modern. Aku tidak lagi hanya duduk menunggu pembeli. Aku mulai belajar pemasaran online untuk produk-produk UMKM. Warga desa, aku ingin menjadi Mayang yang berdaya, bukan Mayang yang menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada kehadiran seorang lelaki. Suatu hari, aku menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Isinya hanya sebuah buku catatan kosong dengan sampul kulit berwarna coklat tua, persis warna jaket yang sering dipakai Pandu. Di halaman pertama tertulis, "Tuliskan ceritamu sendiri, Mayang. Jangan biarkan orang lain yang memegang penanya." Aku tahu itu darinya. Aku tidak mencari tahu di mana dia berada, dan aku tidak berniat mengejarnya. Pandu adalah obat yang datang di saat aku sedang sekarat karena sepi. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, dan kini tugasku adalah menjaga diriku agar tidak pernah jatuh ke lubang yang sama lagi. Malam itu, aku duduk di teras rumah bersama Aris. Kami melihat bintang yang bertaburan di langit kampung yang bersih. "Mas," panggilku pelan. "Iya, Dek, terima kasih. Sudah mau pulang. Bukan cuma pulang ke rumah, tapi pulang ke aku." Aris menggenggam tanganku erat. "Terima kasih sudah mau menunggu, Mas yang sempat buta ini, Mayang." Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku sudah bukan lagi istri simpanan rindu. Aku tidak lagi menyimpan rindu untuk orang yang jauh, dan tidak lagi menitipkan rindu pada orang yang salah. Aku telah menemukan rindu itu di dalam diriku sendiri. Rindu untuk terus hidup, berkarya, dan dicintai dengan cara yang paling sederhana, namun nyata. Kisahku mungkin tidak berakhir seperti dongeng di mana sang putri pergi dengan pangeran baru. Kisahku berakhir dengan sebuah realita bahwa cinta butuh diperjuangkan, kesepian butuh diakui, dan kebahagiaan sejati hanya bisa datang saat kita berani jujur pada hati sendiri. Toko kelontongku tetap berdiri, balai desa itu tetap megah, dan hatiku akhirnya menemukan rumahnya kembali. Tamat.